Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka menyampaikan tausiah untuk kebaikan, kebenaran, dan kemudahan kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, hari ini adalah hari Jumat, tanggal 2 Juni 2023. Kemarin, saya telah membuat tausiah yang divideokan berlatar belakang dengan Masjid Baitul Izzah Kota Bengkulu. Tetapi karena bising waktu itu ada orang yang bekerja membersihkan karpet, sehingga suaranya mempengaruhi pendengaran para pemirsa, maka ada yang menyarankan, bisa dibersihkan Pak. Ya, pengertian bisa dibersihkan ini bisa dibuat lagi. Ya, saya bilang insya Allah lah, insya Allah. Insya Allah saya akan buat lagi. Kalau memang itu tidak memuaskan, ya saya juga merasa tidak puas. Karena untuk menyampaikan itu kan harus dengan tenang, dengan santai, dengan izah. Jadi kalau ada suara-suara kayak gitu, akhirnya saya tuh mencoba untuk ngegas atau meninggikan suara supaya terdengar. Tapi itu menjadikan tidak nyaman untuk didengar. Nah, makanya hari ini hari Jumat tanggal 2 Juni 2023, saya mencoba mengulangi kembali apa yang saya sampaikan kemarin. Nah, yang saya sampaikan kemarin adalah surah Al-Hasyr, yaitu surat nomor 59 ayat 21. Nah, kita baca ayat itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalil la ra'aitahu khosi'am mutasaddi'a min khasyatillah. Itu. Kemudian di akhir ayat kita temukan kalimat yang berbunyi watilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Nah, Indonesianya adalah jika Quran ini kami letakkan di atas bukit. Kami. Nah, kalau kami itu Allah dan Rasul. Nah, kami letakkan Quran ini di atas bukit, di atas gunung. Pasti kalian akan melihat gunung itu akan merunduk, merendah, kemudian pecah. Karena takut kepada Allah. Kemudian di akhir ayat dijelaskan, mudah-mudahan permisalan ini yang sengaja kami buat, kamu wahai manusia dapat memikirkan maksudnya. Nah, jadi saudara-saudaraku, dari kalimat terakhir surat Al-Hasyr ayat 21 ini, itu benar-benar menuntut kepada kita orang Islam khususnya untuk menggunakan akal kita berpikir tentang agama, tentang Allah, tentang Rasul, tentang isi kitab. Kalau tidak begitu, kita akan kebingungan dengan apa yang tertulis di dalam kitab ini. Kita hanya bisa menyampaikan isi kitab yang ceritanya tidak perlu didalami dengan akal fikir. Tetapi seketika dia sudah masuk kepada ayat yang menggunakan akal fikir, kita diam-diam saja. Kita tidak pernah membahas. Ya, contoh ayat ini
kita buktikan ayat ini. Siapa yang sudah menguraikannya? Siapa yang sudah menjelaskannya? Tidak ada. Karena ayat ini tidak logis, tidak masuk akal kalau dibuktikan secara fakta. Nah, ya bagaimana mungkin kitab Quran ini kita letakkan di atas bukit, tiba-tiba bukit itu merunduk, merendah dan pecah. Belum kita temukan sampai saat ini. Belum. Tetapi Allah katakan itu adalah sebuah permisalan, percontohan yang perlu digali dengan akal fikir. Makanya dikatakan di ujung ayat tadi, sedemikian itu kami jadikan permisalan, perumpamaan, agar manusia ataupun kalian, kata Allah, dapat memikirkannya. Ya, kalau sudah memikirkan itu kan dengan akal. Tidak mungkin selain akal. Makanya jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya berkata. Itu nanti saudaraku lihat pada surat Ali Imran ayat 4. Min qablu hudalin nasi wa anzalal furqan. Sebelum aku turunkan kepada manusia itu petunjuk, terlebih dahulu aku turunkan kepada mereka itu sesuatu yang bernama dengan nama Furqan. Furqan itu artinya sesuatu yang bisa membedakan yang baik dan yang buruk, yang halal dan yang haram, yang patut dan yang tidak patut. Furqan itu mampu membedakan itu. Bahkan Furqan itu mampu menelusuri masa yang sudah berlalu, menelusuri masa yang akan datang. Lalu apa itu Furqan? Furqan itulah dia akal. Akal yang ada pada kita. Lalu siapa itu akal? Apa fungsinya? Untunglah orang tua kita mengajarkan bahwasanya kita ini adalah ruh. Ruh itulah diri kita yang sebenar diri. Dia terpari di hati. Dia memancarkan nur pada telinga. Maka bisalah kita mendengar. Pada mata, maka bisalah kita melihat. Pada hidung, maka bisalah kita mencium. Pada otak, maka bisalah kita berpikir. Pada lisan, maka bisalah kita berkata-kata. Pada hati, maka bisalah kita merasa. Itulah ruh kita. Itulah diri kita yang sebenar diri. Nah, dia ini punya nama yang banyak sesuai dengan fungsinya. Lain fungsi, lain namanya. Berbeda fungsi, berbeda namanya. Sama dengan ini rambut, karena dia berada di atas kepala. Ini alis, karena dia berada di atas mata. Ini bulu mata, karena dia menghiasi bibir mata. Ini kumis, karena dia berada di bawah hidung dan di atas bibir. Ini jenggot, karena dia ada di bawah dagu. Dan seterusnya ke bawah. Bendanya itu juga, tapi namanya berbeda-beda. Kenapa? Ya karena fungsinya, karena letaknya, karena manfaatnya berbeda-beda. Walaupun bendanya sama. Begitu juga di masyarakat, dalam ilmu sosial.
kita temukan ada yang namanya presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, polisi, dokter, petani, pedagang. Itu nama yang berbeda-beda. Tetapi perhatikan siapakah pelaku daripada nama itu. Ya satu saja, yaitu manusia. Manusia yang di dalamnya ada ruh. Artinya, ruh ini kalau keluar, dia mempunyai nama yang berbeda-beda. Sesuai dengan fungsinya di kalangan masyarakatnya. Makanya kita perlu mengembangkan pola pikir. Biar kita tidak kaku di dalam memahami agama, saudaraku. Nah, kembali ke cerita ruh tadi. Apa hubungannya dengan akal? Makanya saya katakan, apa itu akal? Apa fungsinya? Siapa dianya akal? Nah, akal itulah diri kita, saudara. Diri kita dulu bernama Nur Muhammad. Kapan? Seketika dia terlahir daripada Muhammad. Namanya Nur Muhammad. Karena Muhammad itu awal dijadikan, terakhir dizohirkan. Laulaka mahalul asya. Ini Allah yang ngomong, Rasul yang menyampaikan. Kalau bukan karena engkau, hai Muhammad, tidak akan terjadi alam semesta. Kenapa tidak akan terjadi? Karena asalnya Muhammad. Itu. Nah, dijadikan daripada Muhammad ini 4 pasal kata Allah. Rasul yang menyampaikan. Pertama, bumi yang diberkati. Yang kedua, aras di bumi atau Baitullah. Yang ketiga, sorga neraka. Yang keempat, mukmin. Jadi, bumi yang diberkati itulah negeri Bakkah. Aras di bumi itulah aras atau Baitullah. Surga neraka itulah rasa diri kita. Kemudian mukmin itulah asal muasal kita. Keempat pasal ini semuanya adalah Nur Muhammad. Sedangkan Muhammad itulah nurnya Allah. Kita berasal daripada Muhammad, Muhammad berasal daripada Allah. Makanya Allah berkata dalam sebuah hadis kursi yang disampaikan oleh Rasul. Khalaqtu asya li ajlika wa khalaqtaka li ajli. Aku jadikan segala sesuatu, hai Muhammad, daripada engkau. Aku jadikan engkau daripada aku. Makanya segala sesuatu itu bermulai pada negeri yang diberkati, aras di bumi, sorga neraka, mukmin. Itu daripada Muhammad. Muhammad daripada Allah. Kenapa segala sesuatu itu dikatakan daripada Muhammad? Nanti akan bermula daripada mukmin ini. Nur Muhammad ini yang bernama mukmin tadi. Itu. Nah, karena kita tidak membahas di bidang itu, kita masuk kepada persoalan. Seketika dia lahir daripada Muhammad, namanya Nur, yaitu Nur Muhammad. Seketika dia menyaksikan Allah, yang nyata bukan Allah melainkan Muhammad, maka namanya mukmin. Coba kita lihat pada surat Al-A'raf 172. Di situ semua Nur Muhammad menyaksikan Allah. Tetapi tidak nyata Allah, melainkan nyata Muhammad, wujud serta Allah. Sebagai sumber semua kejadian. Perhatikan kalimatnya. Wa iz akaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim zuriyatahum wa ashhadahum ala anfusahum. Alastu bi rabbikum
Qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadzal ghafilin. Ingatlah seketika Allah mengeluarkan semua roh anak Adam. Nah, itu dia. Nah, diangkat saksi atas diri mereka. Ditanyakan, alastu bi rabbikum, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Aku ini dengan Tuhan kamu. Siapa aku ini dengan Tuhan? Itulah yang awal dijadikan, terakhir dizohirkan. Namanya Muhammad. Yang pada waktu itu sebenarnya namanya belum Muhammad, melainkan Ahmad waktu itu. Nah, karena semua ruh tadi melihat, mendengar suaranya, berhadapan langsung dengan dia, dia menjawab, bala syahidna, benar kami menyaksikan bahwa engkau adalah dengan Tuhan kami. Itulah asal muasal daripada kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan, melainkan Allah lah dianya. Tetapi yang aku lihat pada waktu itu, yang aku dengar suaranya pada waktu itu, yang aku hadapi dia pada waktu itu, bukan Allah. Karena Allah itu hanya nama saja, tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata. Lalu siapa yang aku saksikan? Ya utusan Allah, yang datang ianya daripada Allah, sifatnya Allah. Itulah wujud daripada Allah. Nah, dia bernama dengan nama Muhammad. Nah, Muhammad ini untuk mempermudah paham, saudara. Sebenarnya dia bernama dengan nama Ahmad pada waktu itu. Makanya Nabi Isa berkata, akan datang sesudahku seorang Rasul bernama Ahmad. Karena waktu itu Isa itu melihat beliau bernama dengan nama Ahmad. Lalu kenapa dijadikan Muhammad? Ya karena hari ini kita bertemu cerita itu. Seketika beliau bernama dengan nama Muhammad. Nah, itulah persaksian yang pertama kali terjadi antara kita dengan Allah, antara kita dengan Rasul, yaitu Muhammad tadi, saudara. Nah, waktu itu semua ruh bernama mukmin. Semua ruh bernama mukmin. Nah, seketika dia ditiupkan ke dalam tubuh kita, barulah dia bernama ruh. Nah, seketika dia terpari di hati kita, dia bernama insan. Seketika dia menampung persoalan, nah ini dia. Dia bernama dengan nama akal yang kita bicarakan hari ini. Itu nama kita. Seketika kita menampung persoalan, namanya akal. Seketika dia mencari solusinya terhadap masalah yang dia tampung, maka waktu itu kita bernama dengan nama fikir. Seketika dia menimbang persoalan, berapa persen mudarat, berapa persen manfaat, waktu itu dia bernama hayal. Nah, seketika dia merangkum semua apa yang dia tampung, apa yang dia pikir, apa yang dia timbang, maka dia bernama dengan nama paham. Dan seketika dia mengeksekusi semua apa yang dia lakukan, mulai akal, fikir, hayal, paham tadi, maka dia bernama dengan nama ilmu atau alimun. Makanya ilmu di Allah nyata di Rasul. Di kita ada bukan ilmu namanya, tapi alimun. Dia ada di dalam hati. Ilmu itu cuma dua. Al ilmu indallah itu adalah Rasul.
Al ilmu fis sudur, itulah kita. Jadi terdahulu Allah dan Rasul itu menyatakan kepada kita bahwa sebelum Taurat diturunkan, Zabur diturunkan, Injil diturunkan, Quran diturunkan, terlebih dahulu yang ada dalam tubuh kita ini adalah furqan, yaitu akal. Terbukti sewaktu kita bayi, lahir, kita menangis, kan belum bisa ngaji. Belum bisa menghitung. Belum bisa membaca. Belum mengenal apa-apa. Nah, keberadaan suara tangis kita itu menunjukkan kita sudah ada dalam tubuh itu. Ini untuk membuktikan bahwa kata-kata Allah ini benar. Bahwa semuanya belum kita ketahui. Terlebih dahulu kita sudah ada di dalam tubuh ini. Satu di antara nama kita adalah akal. Itu saudaraku. Mohon maaf saya menyampaikan ini. Nanti Anda jangan tanya lagi dari mana Pak Abu Fikri dapat dalilnya, mana Qur'annya, mana hadisnya. Waduh. Kita menjadikan Quran sebagai dalil itu sudah benar. Kita menjadikan hadis itu sebagai dalil itu sudah benar. Tetapi ada satu hal yang tidak kita ketahui tentang linuriyahu min ayatina. Di tempat itu, yaitu Masjidil Haram, yaitu Masjidil Aqsa, aku perlihatkan kepada mereka itu ayat-ayat kami. Aku buka rahasianya, aku buka persoalannya. Tetapi sayang seribu kali sayang kalimat ini. Subhanallazi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu linuruh min ayatina innahu wasabil basyir. Kita artikan cerita hari ini. Padahal itu adalah cerita waktu dulu sebelum hari ini. Masjidil Haram, seketika Nabi mengatakan kata itu, tempat itu belum bernama masjid. Karena Nabi baru mau Isra wal Mi'raj, belum ada sholat. Bagaimana mungkin ada masjid? Tapi waktu itu dia sebut masjid. Masjid Aqsa pada waktu itu belum ada. Tapi kenapa dia katakan Masjid Aqsa? Lalu apa itu Masjidil Haram? Apa itu Masjidil Aqsa? Bukan yang hari ini kita ketahui, saudara. Nah, itulah di Baitullah hakikat. Di situ kita datang, di situ kita bertemu Allah dan Rasul, di situ kita belajar mempersoalkan tentang ayat. Apa itu ayat? Tulisan ini? Bukan. Sewaktu beliau mengatakan kata ayat, buku ini belum ada. Semua catatan wahyu masih di atas tulang-tulang, batu-batu, kayu-kayu, kulit-kulit hewan. Belum ada juz, belum ada nama surat, belum ada ayat. Jadi akan kuperlihatkan kepada mereka di tempat ini ayat-ayat kami itu bukan tulisan maksudnya. Nah, uraian ini ada pada video yang lain. Silakan saudaraku cari. Cerita tentang Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ayat. Nah, tentang linuriyahu min ayatina, kalau kita belajar di situ, maka dalil yang kita dapat real. Apa yang kita suarakan, apa yang kita sebut, apa yang kita bacakan, kita melihat langsung kejadiannya, filmnya. Saudaraku, kalau sudah merasakan perasaan itu, mari kita berdiskusi. Tetapi kalau saudaraku belum menemukan pengalaman itu, tidak usah kita berdiskusi. Pasti Anda akan menyangkal saya. Karena yang tahu itu adalah yang merasakan. Yang merasakan itulah yang tahu. Kalau dia tidak tahu, dia tidak merasakan, maka kita aja bercerita, dia akan membantah. Salahkah dia membantah? Tidak. Kan itulah yang dia tahu. Makanya saya katakan, di atas langit ada langit.
Di atas pengetahuan ada pengetahuan. Jangan sampai kita mengartikan pengetahuan kita adalah segala-galanya. Pengetahuan kita adalah yang teratas. Jangan. Apalagi merasa paling benar dan wakil Tuhan pula lagi. Mengintervensi keyakinan orang. Nah, keyakinanmu apa? Hadapkan ke sini dulu. Kami ini punya majelis loh. Benar dan salah kamu, kami tahu. Banyak orang-orang benar itu kita tolak kebenarannya hanya karena bukan Quran hadis. Kita kira orang-orang tidak bersekolah itu tidak tahu agama. Kita keliru, saudara. Kalau Rasul dan Nabi para wali tidak sekolah, tidak ada gelar, tidak bisa baca tulis, tapi dia tahu agama. Dia tahu Allah, dia tahu Rasul. Dia tahu apa itu diri kita dan siapa diri kita. Dia tahu. Makanya dia punya pengikut. Kita heboh dengan Nabi yang ke-26. Heboh kita. Seakan-akan Nabi, Rasul hanya 26. Kalau di sono kita tanya, Rasul dan Nabi itu jumlahnya 124.313 orang. Makanya tidak menutup kemungkinan banyak orang di dunia ini adalah Nabi dan Rasul. Kita tidak tahu. Itu saudaraku. Nah, kita tidak membahas masalah itu. Kembali kepada akal tadi. Akal itulah satu daripada nama-nama kita. Yang dengannya Allah menuntut kita dengan kalimat yang berbunyi, afala ta'qilun. Itu nomor satu. Kamu itu berakal atau tidak? Dalam bahasa lainnya, kamu itu kan akal. Kamu gunakan apa tidak? Potensi kamu. Yang kedua, afala tafakarun. Adakah tidak kamu berpikir? Dalam bahasa lainnya, adakah tidak kamu menggunakan akal kamu itu untuk menggali, mengkaji apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang terjadi perselisihan di antara kamu. Ada tidak kamu gunakan akal kamu untuk menggalinya? Itu maksudnya. Kemudian, afala tasma'un. Adakah kamu mendeteksi semua itu dengan pendengaran rasa diri kamu? Jangan dengan telinga. Dengan rasa diri kamu. Afala tubsirun. Adakah tidak kamu menggali semua persoalan itu dengan pandangan batinmu, bukan dengan mata, pandangan batinmu. Karena apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, belum tentu itu yang ada pada pemikiran orang lain. Tidak sama pemikirannya dengan kita. Sementara kita mengartikan, menerjemahkan sama dengan pemikiran kita. Itu kekeliruan kita, saudara. Maaf, ini saya sedikit agak tegas. Nah, itu. Makanya, berlembut-lembutlah dengan sesama muslim. Ya, berbaik-baiklah dengan sesama mukmin. Jangan pula diartikan mukmin itulah kita-kita ini. Labelnya Islam. Tidak. Mukmin itu adalah nama daripada ruh seketika dia melihat Allah yang nyata adalah Muhammad. Dalam kajian ini tidak berbicara suku, bangsa, dan agama. Tidak bercerita tentang laki-laki dan wanita. Karena waktu itu dia adalah nur. Semua ruh insan ada di situ. Namanya satu saja. Mukmin. Maka berlemah lembutlah dengan sesama muslim. Artinya dengan sama-sama orang yang ingin selamat. Berlemah lembutlah kamu itu. Berbaik-baiklah kamu dengan sesama mukmin. Mukmin itulah orang-orang yang pernah melihat Allah yang nyata adalah Muhammad. Semua ruh manusia itu, saudaraku. Maksudnya adalah berbuat baiklah kepada sesama manusia. Sesama makhluk Tuhan. Apakah itu langit, bumi? Apakah itu gunung, lembah, sungai, laut, dan danau? Apakah itu hewan ataupun buah-buahan, sayur-sayuran atau biji-bijian? Berbuat baiklah kepada mereka. Karena ada etikanya kita terhadap mereka. Bismillah semua itu, saudaraku. Gitu. Nah, kembali kita bercerita tentang ayat tadi, surat Al-Hasyr ayat 21. Apa maksudnya itu, Pak Abu Fikri? Jika Quran ini diletakkan di atas bukit ataupun di atas gunung, maka dia merunduk, ya, maka dia terbelah, pecah. Ya, Pak Abu Fikri tidak ngerti juga. Kalau bukan Allah dan Rasul mengajarkan kepada orang tua kita.
Orang tua kita yang mengajarkan ini kepada semua kita, tapi kita kurang perhatian terhadap orang tua ini. Siapa orang tua? Orang yang melahirkan kita. Siapa dianya? Kan sudah jelas. Ana abul arwah. Adam abul bashar. Aku adalah bapak roh. Adam itu bapak tubuh. Adam terbuat dari tanah. Tubuh kita terbuat dari saripati tanah. Tapi roh Adam anak aku loh. Siapa yang mengatakan anak abul arwah? Itu adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikunci oleh Allah dan Rasul dengan kalimat wa walidi wa mawalad. Demi ayah dan demi anaknya. Tidak pakai ibu. Kenapa? Karena kita adalah anak turunan, bukan keturunan. Anak turunan. Muhammad itu terlahir daripada Allah. Kita terlahir daripada Muhammad. Itu turunan. Kalau keturunan, ada ayah, ada ibunya, ada anak-anaknya. Begitu bahasanya, saudara. Nah, orang tua kita inilah mengajarkan itu melalui siapa yang dia kehendaki. Nah, siapa yang dia kehendaki itulah para wali, wakilnya Allah dan Rasul. Nah, itulah kenapa kita bisa menjelaskan ini. Ya cari orang itu. Pelajari siapa dianya. Jangan sombong. Jangan merasa besar. Kosongan gelas kalau mau belajar. Kalau kita merasa orang besar, bertitel, sekolah luar negeri, full ilmu, tidak usahlah datang. Percuma saja. Anda tidak akan dapat apa-apa kecuali kesombongan Anda. Nah, mari kita masuk. Yang penting kita ketahui, jika Quran diletakkan di atas bukit, di atas gunung, maka gunung itu akan terbelah, merendah dan pecah. Yang perlu kita ketahui yang pertama kali adalah Quran itu apa? Quran yang dimaksud dalam ayat ini apa? Karena seketika Nabi berkata, "Lau anzalna hazal Quran," seketika Nabi berkata itu, kitab ini belum ada. Quran ini belum ada. Makanya kita perlu tanyakan dulu, Quran yang disebut oleh Nabi dalam ayat ini itu apa? Itu yang pertama kali. Nah, kalau kita tahu apa itu Quran yang dimaksud Nabi dalam ayat ini, yakin kita, wajarlah bukit itu akan merunduk, terbelah, pecah. Wajar kalau itu Quran. Belum lagi bukit itu apa? Gunung itu apa? Kita kira gunung yang ada di daerah kita, di kampung kita. Ya bukan begitu maksudnya. Karena kisah ini sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasul sewaktu kita di alam syahadah, yang bumi dan langit itu ternyata belum diciptakan, saudara. Makanya jangkauan pengetahuan itu tidak bisa hanya berdasarkan teks tulisan. Suara guru ke guru, kata dosen ke dosen, pendapat orang ke pendapat orang. Coba gunakan rasa diri untuk terbang kepada Allah dan Rasul. Di tempat kita belajar, disitulah kita sholat. Di situ kita berhubungan dengan dia. Di situ kita bertanya. Di situ kita dijawab. Itu yang perlu dicari. Tapi bukan berarti sekolah tidak perlu. Perlu sekolah itu. Profesor perlu. Magister perlu. Sarjana perlu. Jabatan perlu. Tapi alangkah baiknya ilmu hikmah ini menyertainya. Itu. Nah, ternyata Quran yang dimaksudkan oleh Rasulullah dalam surat Al-Hasyr ayat 21 ini, kita mulai daripada cerita zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Rasul berkata kitab pada waktu itu. Nabi tidak pernah megang buku, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Sahabat bingung. Mahwal kitab ya Rasulullah. Anda lihat ini di Baitullah ya.
Jangan lihat Quran dan hadis, tidak ada cerita ini. Jangan dikatakan saya buat-buat. Anda datang, Anda akan bertemu dengan apa yang saya lihat. Maaf sedikit agak meninggi bahasanya ini. Biar kita para ulama mengerti. Nah, ditanya oleh sahabat, mahwal Quran ya Rasulullah. Mahwal kitab ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi, Alkitabul Quran. Kitab itu adalah Quran, bacaan. Nah, bagaimana uraiannya itu Pak Abu Fikri? Seketika Anda dapatkan daripada beliau ceritanya. Ya dikatakan kitab itu adalah alif lam mim. Alif lam mim. Alif itu Allah, mim itu Muhammad. Allah tidak nyata pada Muhammad. Muhammad inilah awal, Muhammad inilah akhir, Muhammad inilah zohir, Muhammad inilah batin. Itu ada pada surah Al-Hadid. Tanyakan di situ, lihat di situ ada. Oh tidak Pak Abu Fikri, itu bukan Muhammad, itu Allah. Ayo mari, coba baca. Wal awalu, wal akhiru, wa zohiru, wa batinu. Benar, itu tulisannya. Dia yang awal, dia yang akhir. Dia yang zohir, dia yang batin. Dia itu siapa? Kita katakan Allah. Allah itu tidak awal, tetapi mengawali. Ya kalau Allah itu awal, siapa yang mengawali Allah? Berani? Tidak ada. Tidak ada yang mengawali Allah. Allah itulah awal. Makanya dia mengawali. Allah itu bukan akhir, tetapi mengakhiri. Allah itu bukan batin, tetapi membatinkan. Allah itu tidak zohir, tetapi menzohirkan. Menzohirkan siapa? Menzohirkan dirinya. Pada siapa? Pada utusannya. Pada wujud sertanya siapa? Itulah Muhammad. Makanya huwal awalu, huwal akhiru, wa zohiru, wal batinu. Itu Muhammad, bukan Allah. Bukan Allah. Allah itu mengawali, mengakhiri, membatinkan, dan menzohirkan. Nah yang diawali, yang diakhiri, yang dibatinkan, yang dizohirkan itu adalah Muhammad. Ini harus kita pahami. Tidak ada keterangannya itu di hadis tuh. Tidak ada keterangannya pada kitab tuh. Tapi ada di sono. Demikian orang tua kita mengajarkan. Sama dalam ayat kursi surah Al-Baqarah ayat 255. Sama. Allahu la ilaha illa huwa. Terang itu. Allah itu tidak Tuhan. Nah, illa huwa, kecuali dia itu Tuhan. Siapa Tuhan? Dialah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menjadikan segala sesuatu. Itu Tuhan. Atau Tuhan besar, atau diagungkan oleh Allah atas alam semesta. Itu Tuhan. Ini kalau kita sedikit naik dimensi. Kalau Allah tidak Tuhan. Allah sendiri mengatakan Allahu la ilaha. Allah tidak Tuhan. Ilahua, kecuali dia itu yang Tuhan. Dia itu yang Tuhan besar. Dia itu yang aku agungkan atas segala sesuatu. Ciri-cirinya Al-Hayyul Al-Qayyum. Ciri-cirinya Tuhan itu dia hidup dan dia berdiri. Kalau Allah tidak hidup tapi menghidupkan. Kalau Allah tidak berdiri tetapi mendirikan. Mendirikan siapa? Mendirikan Tuhan itu. Menjadikan dia adalah tempat nyata segala sesuatu. Nanti dalam ayat kursi itu Anda temukan la yasfa'u illa bi'izni. Tidak ada syafaat di sisinya yang akan didapati oleh siapapun kecuali dengan izinnya.
La yashfa'u indahu illa bi'izni. Tidak ada syafaat, tidak ada obat di sisinya untuk siapapun kecuali dengan izinnya. Berarti dia memegang syafaat, saudara. Yang Anda juga mengatakannya, marilah kita bersolawat kepada beliau biar kita mendapatkan syafaatnya. Kapan? Di akhir nanti. Masya Allah. Kok di akhir nanti? Syafaat itu obat penyakit hati. Jangan nanti, tidak kedapat. Hari ini didapatkan syafaat itu, saudara. Obat itu jangan kita berpenyakit hati. Nah, karena uraian kita bukan ke sana, saya akan uraikan itu. Tapi saya jelaskan tentang siapa Allah, siapa Tuhan. Kita terlalu tinggi memandang Tuhan, padahal Tuhan itu di bawah Allah. Allah itu namanya, Tuhan itu wujud sertanya. Oke, kita masuk pada cerita ini tadi. Jadi, mahwal kitab ya Rasulullah. Ya, kitab itu adalah alif lam Allah. Tidak nyata alif lam, nyata pada Muhammad. Pada Muhammad ini adalah mim. Ada awal, ada akhir, ada zahir, ada batin. Itulah kitab yang akan dibaca. Seketika kita membaca awal dan akhir, zahir dan batin, itu namanya Quran. Ini tidak berbicara buku ini, saudara. Tidak berbicara Quran ini, saudara. Ini berbicara sesuatu yang ini belum ada waktu itu. Ini yang saya maksudkan. Akhirnya ditanya lagi, ya Rasulullah, mahwal Quran? Dijawab oleh beliau, bal huwa ayatu bainatu fisudur allazina utul ilmi wa may yajhadu bi ayatina ila zalimun. Kitab itu adalah Quran. Quran itu adalah ayat dalam dada kamu. Tanda Tuhan dalam dada kamu, bukan tanda Allah. Tanda Allah adalah Tuhan. Tanda Tuhan adalah yang ada dalam dada kamu. Dia menunjuk kepada ruh kita, saudara. Dia menunjuk pada diri kita yang sebenarnya diri. Karena kita datang daripada Muhammad. Muhammad datang daripada Allah. Terlalu tinggi kita mengatakan kata Tuhan. Padahal Tuhan itu artinya Tuhan besar. Orang yang diperbesar oleh Allah dan Rasul. Dia menjabat sebagai Raja Alam Semesta. Sedikit saya melenceng dari cerita kita ini. Oke? Nah, melenceng daripada cerita kita ini. Seketika orang Yahudi, Nasrani, Majusi meremehkan sahabat. Jangan Anda tanyakan hadisnya. Anda datang ke Baitul Hakikat, bersyariat di depan Ka'bah, ambil sebagian makam Ibrahim, Anda duduk di sana, Anda bertanya kepada yang bersangkutan. Bagaimana kisahnya? Apa yang Anda suarakan, Anda katakan, Anda bacakan, terlihat gambarnya. Makanya Anda bisa menceritakan. Nah, sewaktu sahabat diremehkan, dilecehkan oleh mereka. Alah, sudahlah. Kaum Muhammad itu cetek ilmunya. Kecil, dangkal. Tidak ada apa-apanya dibanding kita. Umat Musa, umat Isa, umat Zoroaster. Benarkah? Saat itu benar. Karena mereka memang sudah lama belajar, mengkaji tentang agama ini. Sedangkan sahabat baru. Akhirnya dilaporkanlah kepada Rasulullah cerita ini. Ya Rasulullah, kami dilecehkan, kami diremehkan, ilmu kami dangkal, kata mereka. Ya kata Nabi, tidak apa-apa, biarkan saja, tidak masalah itu. Memang kita dangkal kok. Kita kan baru ngaji, baru belajar, tidak apa-apa. Ya kami tidak enak juga ya Rasulullah, digituin itu. Ya kami ingin kita menunjukkan kebesaran kita, kehebatan kita. Ya kata Nabi, kalau memang gitu oke. Silakan kamu datangi mereka. Kamu tanyakan kepada mereka, siapakah pencipta langit dan bumi? Kalau memang kalian itu benar, tanyakan. Pasti mereka akan mengatakan Allah. Bayangkan saudara, kalimat yang saya ucapkan ini sama dengan hari ini. Kalau kita disuruh orang atau ditanya orang, siapa pencipta langit dan bumi, pasti kita akan mengatakan Allah. Sama dengan mereka pada waktu itu akan mengatakan Allah. Tapi lihat kejadiannya. Lihat processingnya pada surat Luqman ayat 25. Anda lihat di situ.
Apa yang terjadi? Walau sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, sayaqulunallah. Jika kalian tanyakan kepada mereka, siapakah pencipta langit dan bumi? Pasti mereka mengatakan Allah. Itu kejadiannya. Akhirnya sahabat pergi kepada mereka Yahudi, Nasrani, Majusi tadi. Betul. Apa yang mau kalian tanyakan wahai orang Islam? Wahai pengikut Muhammad, orang bodoh. Kenapa? Apakah memang ada kalimat itu? Ada. Ada. Mereka mengatakan Muhammad dan kaumnya itu orang bodoh. Ada. Nah, tapi kita tidak membahas masalah itu ya. Kita masuk pada cerita kita tadi. Yang hendak kami tanyakan kepada kalian adalah, siapakah pencipta langit dan pencipta bumi? Itu saja. Wah, ketawa mereka. Hahaha. Anak bayi aja bisa jawab itu. Kata mereka. Akhirnya, ya sudahlah, jawablah. Siapa? Langsung mereka menjawab, Allah. Allah yang menjadikan langit dan bumi. Tanpa mereka ingat kalau Allah itulah nama. Sama dengan saya, Abu Fikri. Ya, kalau nama kan ada bentuk, tidak ada rupa, tidak ada suara, tidak ada katanya. Sebenarnya dicari itu bukanlah nama. Wujud serta nama. Benda yang punya nama. Itu yang dicari. Dia katakan yang menciptakan langit dan bumi itu adalah nama. Kalau nama tidak bisa menciptakan langit, tidak bisa menciptakan bumi. Bahkan nama itu ada karena kita katakan Allah. Ada dia. Nama itu ada karena kita tuliskan alif, lam, lam, ha. Selain daripada itu, nama itu tidak ada. Apakah patut yang tidak ada dikatakan Tuhan? Apakah patut sesuatu yang dia ada karena kita ucapkan, kita tuliskan, itu dikatakan Tuhan? Di sana dijawab, tidak patut. Tidak patut. Karena dia adalah zat. Nah, jika kamu tanyakan kepada mereka, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, sayaqulunallah. Luqman ayat 25. Cek. Sambungannya apa? Sambungan ayat dari apa? Qulil hamdulillahi balhum qatsiro la ya'lamuna. Katakan hai Muhammad, ceritakan Muhammad, buka rahasianya Muhammad. Yang menjadikan langit dan bumi itu adalah alhamdulillahi. Tapi kebanyakan mereka tidak tahu, termasuk kita. Tidak tahu. Makanya diberitahu oleh orang tua kita. Yang menjadikan langit dan bumi itu adalah alhamdulillah. Siapa dia? Lillahi. Siapa dia? Robbil alamin. Nah, inilah rahasia Al-Fatihah itu. Setiap kitab mengandung rahasia. Rahasia Quran terletak di awal surat. Apa? Ya Al-Fatihah itu. Awal ayatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Kalau nama tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, siapakah yang dengan nama Allah? Carilah dia itu. Dia itu pengasih, dia itu penyayang. Itu ciri-cirinya. Bendanya terletak di ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Yang dengan nama Allah itu ciri-cirinya dia pengasih, dia penyayang. Dianya siapa? Alhamdulillahi. Alif lam nama Allah. Hamdu nama beliau. Bergeser sedikit namanya Ahmad. Zohir dia seperti kita, namanya Muhammad. Itulah yang dipertuang agung oleh Allah sebagai Rabb. Pembina, pencipta, pengatur segala sesuatu atas alam semesta. Itu yang menjadikan langit dan bumi. Tetapi kebanyakan mereka tidak tahu. Termasuk kita tidak tahu. Kenapa?
Karena kita lihat Muhammad itu sama dengan kita bentuknya, punya kepala, punya leher, punya bau, punya tangan, sakit senang, hidup mati, istri anak macem-macem. Kita lupa bahwa hidup ini sandiwara. Sandiwara bagi siapa? Bagi Allah dan Rasul. Tapi untuk kita itu serius. Tapi tetaplah belajar biar kita tahu bahwa ini adalah sandiwara, saudara. Ada skenario di balik semua itu. Nah, kita tidak paham kalau Muhammad itu namanya banyak. Ada alif, amim, alif, lamim, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, Ahmad. Barulah dia bernama Muhammad. Terakhir, seketika dia sama dengan kita. Kan dia sendiri yang mengatakan surat Al-Kahfi ya, kalau saya tidak salah. Kul innama basyarum mitlukum. Katakanlah aku ini adalah basyarum, artinya sesuatu yang bisa dilihat seperti kamu juga. Tetapi padaku ada wahyu. Padaku ada wahyu. Wahyu itu siapa? Wahyu itu adalah dia, datang daripada Tuhan, daripada Allah itu. Nah, dia bersuara, dia berkata, menyuarakan suara Allah, mengatakan kata Tuhan kepada kita. Biar kita paham. Tapi kalau dia tampil seperti algojo, seperti raksasa, kan ngeri kita. Makanya dia ditampilkan sama dengan kita. Maka dia akui itu. Tapi jangan diartikan dia sama dengan kita beneran loh. Beda. Itulah seketika Allah menyatakan dirinya di hadapan alam semesta. Nyatalah Muhammad itu di hadapan kita, saudara. Itu. Nah, jadi kembali cerita kitab tadi adalah Quran. Quran itu adalah ayat dalam dada kamu. Dia menunjukkan kepada ruh. Dia menunjukkan kepada jiwa. Berarti jiwa dengan ruh itu sama, Pak Abu Fikri? Tidak sama. Ruh ya ruh, jiwa ya jiwa. Tapi antara ruh dengan jiwa asalnya sama. Nur Muhammad juga. Lalu mana itu jiwa? Nah, jiwa adalah yang hidup seketika tubuh badan jasad kita masih berbentuk spermatozoa, masih berbentuk air mani. Itu jiwa. Berkembang dalam rahim perempuan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 10 hari barulah ruh didatangkan. Kan jelas perbedaan itu. Tubuh badan jasad kita ini sudah hidup sebelum 4 bulan 10 hari belum ditiupkan ruh. Yang hidup dalam tubuh badan jasad kita itulah jiwa, yang masuk dalam tubuh kita itulah ruh. Nah, kalau ruh dan jiwa tadi, ruh tadi terbuat dari Nur Muhammad, jiwa terbuat dari Nur Muhammad, dia keluar dari tubuh, kemudian dia berada di atas tubuh posisinya, maka tubuh itu yang ada gelembung di sini, 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 itu adalah bukit. Otomatis dia akan kempes, akan merendah dan pecah. Kapan? Sehari yang kempes mulai bengkak. 2 hari bengkak. 3 hari bengkak. Keluar bau busuk. Pecah, hancur, mencair. Keluar bagaikan belatung dan dimakan belatung. Itu kisah ayat ini, keterangan ini, saudaraku. Jika Quran itu dia adalah ayat dalam dada kamu, dia adalah ruh, dia adalah jiwa, dikeluarkan dari tubuhmu, posisinya berada di atas tubuhmu, artinya tubuhmu sudah mati, maka tubuhmu yang bagaikan bukit ini akan merunduk. Pertama kali merunduk, tapi satu hari dia membengkak, kemudian pecah. Dia bercerita tentang kematian, saudara. Tentang kematian tubuh badan jasad. Begitu dalamnya kaji ini. Kalau tidak dengan akal fikir, tidak akan dapat. Kalau tidak bertanya kepada yang tahu, tidak akan mengerti kita. Makanya perlu dicari tempat belajar itu di mana. Oh, di kampus, Pak Abu, di sekolah. Benar. Tetapi yang saya maksud bukan situ. Di tempat Muhammad itu ada dan berada. Di Baitullah Hakikat. Di mana Baitullah Hakikat itu? Di negeri Bakkah. Maka dimudahkanlah agama ini. Negeri Bakkah dijadikan Mekah. Baitullah dijadikan Ka'bah sebagai tandanya.
Makanya di dalam surah Al-Baqarah, wa min haitsu kharajta fawali wajhaka satral masjidil haram. Dari manapun kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Wajahmu bukan wajah tubuhmu. Wajah tubuhmu ini kemana-mana boleh ngadap, tapi wajahmu itu adalah ingatan. Ingatan itu wajah ruh. Hadapkan ke sana. Setelah sampai di situ, falyabudu rabb hadzal bait, dia menuju kepada Baitullah hakikat, tapi tidak mungkin jadilah Ka'bah itu saja. Sampai di situ, sampai fatakhizu min maqama Ibrahim shalah. Ambil sebagian makom Ibrahim, kamu sholat di situ. Jadi tanda Baitullah adalah Ka'bah, tanda Ka'bah adalah makom Ibrahim, tempat tegak Ibrahim yang ada di depan Ka'bah, yang berbentuk Apollo, warnanya kuning itu, saudara. Kalau saudara haji dan umroh, saudara pernah melihat makom Ibrahim itu. Nah, ambillah yang di sini boleh, yang di seberang sana boleh, di sini boleh. Sholatlah di situ. Tapi jangan Anda artikan sholat itu hanya tegak, ruku, itidal, sujud, duduk. Awalnya takbiratul ihram, akhirnya salam. Jangan Anda artikan itu saja. Karena sholat itu artinya berhubungan. Berhubungan dalam apa saja, masalah apa saja di situ, saudaraku. Termasuk belajar. Barulah berlaku linuriyahu min ayatina. Di tempat itu Masjidil Haram, di tempat itu Masjidil Aqsa. Nah, kami bukakan kepada mereka itu keterangan tentang ayat, yaitu tentang ruh dan sejarah serta perkembangannya, serta persoalannya yang Anda tanyakan. Nah, itu dia. Makanya dikatakan jangan kamu perkatakan kata kalau kamu tidak melihat, tidak mendengar, tidak merasakan, tidak berhadapan langsung dengan kisahnya. Bagaimana Anda akan melihat kisah nabi-nabi dulu? Tak bisa, kecuali di tempat itu. Makanya dalam sebuah hadis kursi diceritakan, seketika Allah berhadapan dengan Nuh dan kaumnya. Itu hadis kursi ada, Anda akan melihat itu. Nah, kaum Nuh itu mengatakan, ya Allah, jangan dulu kami dilemparkan ke neraka. Sebenarnya kami ini kalau diajar, dididik, didakwahi oleh Nuh, tidak akan seperti ini. Jadi Allah bertanya, apakah kamu tidak diajarnya? Tidak dididiknya, tidak didakwahinya? Oh tidak pernah. Bayangkan, udah mau masuk neraka masih juga bohong. Sifat kekafiran manusia itu. Ingat, bukan orang kafir, sifat kekafiran manusia itu. Kalau kita katakan orang kafir, kita katakan pula orang beragama yang beda dengan kita. Nanti salah kita memahami. Sifat kekafiran manusia. Nah, siapapun dia. Tidaknya merek Islam, merek yang lain. Nah, itu. Oke, kata Allah. Kalau begitu, saya panggil Nuh. Hai Nuh, datang sini. Dipanggilan Nuh. Ini kaummu, umatmu, bakal saya lemparkan ke neraka melalui malaikat Malik. Tapi mereka protes. Jangan dulu ya Allah, nanti dulu. Bahwa kami ini tidak pernah didakwahi oleh Nuh. Nah, pertanyaan saya kepada engkau wahai Nuh, apakah ya begitu ceritanya itu? Masya Allah, subhanallah, la ilaha illallah. Tidak begitu ya Allah, engkau maha tahu segala-galanya. Nah, Allah maha tahu, tapi Allah bikin perkara juga untuk apa? Supaya kita dapat pelajaran, saudaraku. Itu kisah ini. Lah, kalau benar engkau berdakwah, engkau menyampaikan kajian kepada mereka, lalu kenapa mereka mengatakan tidak pernah? Akhirnya kaum Nabi Nuh ribut. Oh iya ya Allah, tidak pernah didakwahi, tidak pernah diajari. Oke, kalian diam. Jangan kalian ribut di depan saya, kata Allah. Kata Allah, tapi yang mengatakan bukan Allah juga. Pasti wujud serta Allah. Yang tadi sudah saya ceritakan siapa dianya. Sekarang aku tanyakan, hai Nuh, siapakah saksi? Siapakah saksi yang menyaksikan engkau berdakwah kepada mereka selama 800 tahun itu? Anda tahu apa jawabannya? Anda mengerti apa jawabannya? Jawab Nabi Nuh adalah,
Yang menjadi saksi itu adalah Muhammad dan umat Muhammad. Siapa? Muhammad dan umat Muhammad. Dia menunjukkan kepada umat Muhammad. Itu yang menyaksikannya. Padahal kita tahu umat Muhammad kan lahirnya terakhir ini. Tetapi kenapa Nabi Nuh mengeluarkan kata itu? Rahasia apa di balik semua itu, saudaraku? Ternyata umat Muhammad ini diajarkan oleh Rasulullah supaya datang ke suatu tempat, biar nanti Rasul menyaksikan mereka dan mereka bisa menyaksikan manusia dirinya sendiri, manusia keluarganya, bahkan manusia yang kejadiannya ada di dulu-dulunya, termasuk kisah Nabi Nuh. Itu. Makanya Rasul berkata, "In kuntum tuhibunallah fattabi'uni. Yuhibbukumullah, yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kalau memang engkau mencintai Allah, kamu mencintai Allah, ikut aku, kata beliau. Lah jelas kalimat ini susah dijelaskan karena Nabi sudah mati. Bagaimana ngikut beliau pakai kuburannya? Karena tidak ada ilmunya di kita tutup cerita ini. Menunjukkan kita berbohong pada alam semesta. Semestinya kita gali, kita kaji. Apa isi teka-teki ini, saudaraku? Yang bukan kita, bukan tubuhnya yang kita ikut. Yang di dalam tubuh itu, di mana dia sekarang? Ditunjukkanlah oleh Allah dan Rasul itu sendiri. La uqsimu bihazal balad wa anta halum fi hazal balad. Aku berjanji dan bersumpah, hai Muhammad, bahwa engkau tetap di dalam negeri ini. Negeri yang mana? Dibuatlah dalam Quran itu Mekah, tambah parah. Jangankan beliau, tubuhnya aja tidak ada di Mekah, tubuhnya ada di Madinah, apalagi beliaunya. Ya carilah negeri itu. Di mana negeri itu? Ternyata negeri itu ada pada surah Al-Imran ayat 96, 97. Itulah negeri Bakkah. Di dalam negeri itu ada rumah. Di dalam rumah itulah beliau ada dan berada, saudara. Nah, ikut kita ke situ. Bertemu beliau barulah kita tanyakan segala sesuatu. Nah, proses yang mengikut itulah disebut dengan berhubungan atau sholat, saudara. Tidak hanya dalam bentuk tegak, rukuk, sujud, duduk saja, tetapi dalam bentuk belajar pun disebut dengan sholat. Itu maknanya. Wah, bagaimana mungkin Pak Abu Fikri kami bisa ke situ? Kami sudah lupa. Ingat juga kami tidak bisa ke situ. Jangan ke situ. Ke bulan saja kita tidak mampu. Apalagi planet Mars, Pluto, macam-macam itu. Tidak mungkin. Makanya Allah mudahkan agama ini. Bakkah dijadikannya Mekah. Baitullah dijadikannya Ka'bah. Nah, makanya ikutlah kepada beliau dengan cara ingatan kita pergi ke Masjidil Haram. Wa min haitsu kharajta fawali wajhaka satrul Masjidil Haram. Wa min haitsu ma kuntu fawali wajhaka satrah. Dari mana saja kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Itu perintah pertama. Sudah itu falyabudu rabb hadzal bait, Ka'bah. Sudah itu fatahizu min maqam Ibrahim sholat. Nah, ambillah sebagai maqam Ibrahim. Disitulah kamu sholat, disitulah kamu berhubungan dengan Allah dan Rasul, disitulah kamu bertanya tentang apa yang tidak kamu tanyakan. Di situ kamu akan melihat kisah dulu tentang Adam, Idris, Nuh, Lut, Saleh sampai Isa, sampai kisah Muhammad. Di situ kamu bisa ceritakan. Yang terkadang cerita itu tidak ada pada kitab Quran, tidak ada pada kitab hadis. Yang kamu dikatakan orang sesat gara-gara kamu punya pengalaman ini. Itu, saudaraku. Nah, di situ linuriyu min ayatina. Ini kan janji beliau akan kuperlihatkan kepada mereka itu ayat-ayat, tanda-tanda berikut dengan persoalan dan kehidupannya. Di situ, saudaraku. Nah, itu pun terjadi jika kita di situ. Kalau di situ pasti kita disaksikan oleh Rasul. Kalau disaksikan oleh Rasul pasti kita bisa menyaksikan manusia. Makanya dalam Quran itu surah Al-Baqarah ada kalimat yang berbunyi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatto litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida
wa ma ja'alna qiblatan allati kunta 'alaiha illa lina'lama ma yatabi'ur rasul mimma yanqalib ala aqibai. Jelas kalimat itu surah Al-Baqarah. Yang saya lupa surat berapa, ayat berapa. Ayat maksud saya. Sedemikian itu aku jadikan kamu umat pertengahan. Nah, di tempat itu kita umat pertengahan, saudara. Antara Rasul dan tubuh kita. Karena yang ke situ adalah ingatkan kita, bukan kita, ingatan kita. Nah, umat pertengahan lah kita di situ. Seketika kita berada di depan Ka'bah, mengambil sebagian makam Ibrahim, nah kita umat pertengahan. Jadi ingatan kita di situ. Antara Rasul dan tubuh kita. Supaya apa? Supaya Rasul menyaksikan kita. Dan kita bisa menyaksikan manusia. Terutama menyaksikan diri kita ini. Makanya kita ini kalau ditunjukkan, diajari, kita nerima. Gampang. Kalau tidak disaksikan Rasul, kita tidak bisa melihat diri kita sendiri. Apalagi diri orang lain. Tapi masih mau juga lihat orang lain. Makanya keliru kita. Nah, di tempat itu Rasul menyaksikan kita. Kita menyaksikan manusia. Termasuk kisah Nabi Nuh tadi. Makanya Nabi Nuh mengatakan, yang menjadi saksi atas kejadianku ini, wahai Allah dan Rasul, adalah Muhammad dan umat Muhammad. Siapa Muhammad? Umat Muhammad itulah yang mengikuti Muhammad dengan ungkapan in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu mencintai Allah, ikut aku. Kemana ikut aku? Ke Baitullah hakikat. Tidak bisa ambil Baitullah syariat, itulah Ka'batullah. Di situ aku menyaksikan kamu. Di situ pula kamu bisa menyaksikan manusia, termasuk kisah Nabi Nuh tadi. Itulah awal muawal kenapa kita tahu cerita seketika Quran itu diletakkan di atas bukit. Maka bukit itu merunduk, kemudian belah serta pecah. Dia bercerita tentang kematian. Oke saudara, terima kasih. Inilah ganti ceramah saya kemarin sewaktu di dalam Masjid Baitul Izzah Kota Bengkulu. Semoga bermanfaat. Tidak untuk diterima langsung, jadikan bahan pertimbangan. Mudah-mudahan kita akan mendapat petunjuk daripada informasi ini. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.